Assalamualaikum, jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol soal preview pertandingan antara Brentford menghadapi Manchester United, partai yang tadinya ini kan partai tunda karena pada saat itu kan Covid melanda skuad Manchester United, lalu klub mengajukan penundaan ya. Dan sekarang jadwalnya ini akan berlangsung hari Rabu malam waktu Belanda atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Nah, ini kan lagi-lagi buat temen-temen. Karena waktunya dini hari, kalau mau nonton sempet tidur dulu, bangun, jangan lupa sholat tahajud atau sholat malam, baru nonton pertandingannya. Mantap sekali. Oke, langsung aja. Brentford partai terakhir ini kalah menghadapi Liverpool. Walaupun Liverpool tidak diperkuat pemain-pemain pilarnya macam Sadio Mane, ya kan, Nabil Keita, Muhammad Salah, ya kan. Liverpool mampu menang dengan skor meyakinkan 3-0 dan nyaris menguasai pertandingan kalau menurut gua, mengontrol betul-betul, memperlihatkan beda kelas antara Liverpool dan juga Brentford. Di partai sebelumnya, Southampton juga mampu mengalahkan Brentford dengan skor 4-1. Ini artinya Brentford memiliki permasalahan di lini belakangnya karena praktis dalam 2 pertandingan kebobolan 7 gol, memasukkan 1. 7 gol berarti rata-rata di setiap pertandingan mereka kebobolan 3 gol lebih ya. Tapi ada faktor yang unik juga yang dilihat dari Brentford, di mana Brentford ini kalau bertanding di kandang, mereka ini memiliki rekor yang cukup bagus. Kalau gue melihat paling tidak dari 5 pertandingan terakhir di Liga, di mana mereka mampu meraih 3 kemenangan dan juga hanya 2 kali kekalahan. Salah satu kekalahan itu mereka derita ketika menghadapi Manchester City di tanggal 29 Desember. Manchester City pada saat itu hanya mampu menang 0-1. Jangan lupa di awal-awal Liga ya, Brentford ini sempat memberikan kejutan, kita pasti tidak lupa ya, pada saat itu mereka mengalahkan Arsenal dengan skor 2-0 kalau tidak salah kan, di kandang sendiri. Coba gue cek, ya betul. Tapi setelahnya di 4 pertandingan beruntun mereka tidak mampu meraih kemenangan. Jadi sepertinya Brentford ini dilanda kejutan ala tim-tim promosi. Ketika itu banyak sekali tim promosi kan beberapa kali punya kejutan di awal-awal kompetisi karena pada saat itu ya motivasi berlebih dan lain-lain. Tapi pelan-pelan mereka mulai turun. Salah satu alasannya tentu saja cedera pemain inti, karena biasanya tim-tim promosi ini tidak memiliki kedalaman skuad yang cukup bagus. Sangat timpang ya, tim utama dan juga tim lapis keduanya. Jadi ini salah satu permasalahan, dan juga ya ketatnya jadwal dan lain-lain. Tim-tim unggulan mulai nyetel dengan gaya permainannya masing-masing. Ini juga merupakan tantangan bagi tim-tim promosi ya. Dan kita lihat sekarang Brentford ini di papan klasemen pelan-pelan menuju ke bawah, sempat berada di papan tengah bahkan agak papan atas ya. Sekarang mereka ini berada di peringkat ke-14 dengan raihan poin 23 dari 5 pertandingan terakhir, 4 kali kalah, sekali menang. Ada hal yang cukup atau yang harus diperhatikan oleh Manchester United kalau gua ngeliat dari sisi statistik ya, di mana Brentford ini mereka ini 50% golnya atau setengah dari gol Brentford itu diciptakan di menit 60 ke atas. Artinya 30 menit terakhir ini 50%. Sementara Manchester United kalau kita mengaca pada paling tidak pertandingan terakhir menghadapi Aston Villa ya, ini kan, ataupun juga ketika menghadapi Wolves, di 2 pertandingan ini Manchester United kebobolan ya di 30 menit terakhir. Manchester United di tangan Ralf Rangnick ini sering sekali di awal-awal pertandingan memainkan sepak bola yang atraktif, agresif tinggi, pressing tinggi, passing tinggi. Di beberapa pertandingan ya yang tidak, contoh ketika menghadapi Wolves, ketika menghadapi Newcastle memang tidak, tapi di pertandingan lain menurut gua rata-rata seperti inilah. Tapi ketika masuk ke 30 menit akhir ya ini mulai fokus hilang, mulai gampang ditembus, Dan menurut gue dengan amatiran ini gue lihat bukan tidak mungkin karena faktor
fisik yang menurun, yang mungkin diperparah juga dengan kondisi kedalaman squad yang tidak cukup bagus ketika paling tidak menghadapi Aston Villa. Mungkin bisa jadi ini juga yang mengakibatkan Rangnick ini agak sedikit ragu untuk melakukan pergantian ya. Walaupun kalau gue pikir sih ya ada beberapa pemain yang tersedia, cuman Rangnick ini kan juga tidak mau memakai pemain di bukan posisi terbaiknya. Nah, oleh karena itu, kalau gue membandingkan dari beberapa pertandingan Manchester terakhir, kalau sekarang mengomongi soal masalah perkiraan susunan pemain ya, maka gue sih berpikir ya mainkan pemain sebagian besar yang bermain menghadapi Aston Villa. Karena sekarang ini kan permasalahan di Manchester United, kalau agak mundur sedikit ya analisanya, selain masalah taktikal, ada juga masalah mental, masalah dressing room, di mana ya kejadian Anthony Martial, Dean Henderson, gua nggak tahu ada kaitannya dengan Paul Pogba atau tidak. Cristiano Ronaldo yang wawancaranya jelas cukup gamblang mengabarkan bahwa ya memang betul ada permasalahan di dressing room. Kalau diartikan ya yang tersirat dan juga tersurat dari situ, ini harus diselesaikan dulu oleh tim kepelatihan, karena kalau ini tidak bisa dipecahkan, dicari solusinya, maka taktik, sistem, strategi apapun itu tidak akan berjalan dengan baik di atas lapangan. Kok bisa? Ya iya dong, pemainnya bermasalah, mana mau dia melakukan instruksi dari pelatih dengan cukup bagus di atas lapangan. Oleh karena itu, gue melihat again ya, penampilan terakhir menghadapi Aston Villa ini cukup bagus. Paling tidak dilihat dari babak pertama. Babak kedua, kalau gue pikir mungkin permasalahan utamanya itu ada di fisik. Sehingga kontrol di lini tengah lepas, tidak tampil secara pressing, determinasi berkurang jauh dari babak pertama. Yang menurut gua bisa jadi wajar karena ya kemampuan fisik pemain Manchester United yang sekarang ini kan gaya permainannya betul-betul harus bergerak dengan kemanapun bola berada lah, kurang lebih demikian. Ini kan tidak terjadi di sistem-sistem sebelumnya. Nah, kalau seandainya Rangnick itu masuk ketika musim selesai, dia ada pre-season, dia bisa genjot fisik ini. Tapi kan kenyataannya dia tidak ada nih. Oleh karena itulah gue pikir ya rotasi pemain di tengah pertandingan itu menjadi salah satu solusi. Paling tidak supaya pemain itu tetap fresh untuk bisa melakukan pressing tinggi ala Ralf Rangnick. Dan ya again sih, mainkan saja pemain-pemain yang ketika menghadapi Aston Villa kemarin, cuman jangan ragu-ragu untuk melakukan rotasi di tengah pertandingan. Dari kiper, gue pikir sih David De Gea jelas ya. Sebelah kanan Diogo Dalot kasih lagi, sebelah kiri Alex Telles. Duet back di tengah Victor Lindelof, gue pikir ada waktunya untuk diparkir karena gue melihat ada penurunan di sana. Phil Jones bisa diberikan, diduetkan dengan Rafael Varane. Lini tengah di sebelah kanan gue pikir Mason Greenwood, lalu Fred. Setelahnya Scott McTominay kalau sudah bisa dimainkan ya. Yang menjadi gelandang gelandang bertahannya. Lalu di depan itu gelandang lagi kan 4-1-4-1 ada Bruno Fernandes. Lalu di sebelah kiri Anthony Elanga bisa diberikan kesempatan lagi karena penampilannya cukup bagus di babak pertama menghadapi Aston Villa. Cuman di babak kedua memang ada penurunan. Dan kenapa penurunan? Gua pikir karena lini tengah kita juga secara kolektif menurun. Kenapa? Lagi-lagi gua pikir karena fisik itu tadi ya. Dan di depan gue pikir sih kalau Cristiano Ronaldo sudah bisa dimainkan, berilah kesempatan kepada Cristiano Ronaldo. Karena Edinson Cavani tampil cukup lumayan di babak pertama, tapi di babak kedua nyaris tidak terlihat. Pemain-pemain lain seperti Marcus Rashford atau Jadon Sancho, gue pikir mungkin bisa dari bangku cadangan. Jadon Sancho tampil cukup buruk kalau gue pikir ketika menjadi pemain pengganti ya. Kontrolnya sering salah, umpan pun juga demikian, pergerakan pun juga demikian, seperti canggung, seperti kehilangan rasa percaya diri. Jadi menurut gue di pertandingan penting menghadapi Brentford, penting karena kita wajib kalau menurut gue mengambil 3 poin, tidak bisa tidak. Kita kehilangan poin menghadapi Wolves, kita kehilangan poin menghadapi Aston Villa. Ini harus ditebus menghadapi Brentford. Kalau tidak, lupakan Liga Champion karena akan semakin sulit ya. Tim-tim lain berhasil mengambil poin-poin absolut. Jadi kita harus memulai dari kandang Brentford. Pemain lain seperti Donny van de Beek mungkin bisa dijadikan pilihan juga untuk dimasukkan sebagai pemain rotasi karena jangan lupa memang betul ada Fred yang sering di komentar dan lain-lain, tapi kenyataannya 11 pemain Manchester United itu kalau gue lihat ya sebagian besar mungkin tidak siap untuk selalu tampil 90 menit dan ini rotasi diperlukan.
Pemain yang ada ya pemain yang ada sekarang ini, belum ada pembelian dan lain-lain. Jadi menurut gue rotasi itu juga penting. Pemain yang disiapkan di bangku cadangan untuk nantinya bermain menggantikan pemain yang ada di atas lapangan ini juga penting, dan gue pikir inilah kesempatan dari seorang Donny van de Beek. Kurang lebih demikian. Kalau teman-teman ada analisa lain tentang atau perkiraan prediksi soal pertandingan menghadapi Brentford, bisa drop langsung di kolom komen. Gua harapkan sekali lagi pemain Manchester United bisa tampil semangat ya, determinasi tinggi, kerja keras, pressing tinggi, bisa clinical juga, bisa tajam di lini depan, tampil efektif, tidak membawa persoalan di dressing room ke atas lapangan. Jadilah pemain yang profesional. Sekian dulu, jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.